Ribuan pemudik dari Jakarta dan Tangerang yang merupakan zona merah mulai berdatangan di Lebak, Banten. Tidak ada protokol kesehatan petugas di saat penumpang tiba di stasiun. Ribuan penumpang kereta api komuter lain dari Jakarta Jumat malam tiba di stasiun Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Para pemudik dan warga yang akan pulang kampung bercampur dengan para pekerja yang baru pulang dari Jakarta dan Tangerang. Tidak ada penerapan aturan protokol kesehatan saat penumpang datang, padahal Jakarta dan Tangerang merupakan zona merah penyebaran virus corona. Sementara wilayah Rangkas Bitung masih berstatus zona hijau. Libur atau gimana? Tidak libur. Jadi sekarang pulang nih. Berapa hari Pak libur Pak? Libur masuk lagi tanggal 1. Tanggal 1 bulan depan. bulan depan. Saat kedatangan penumpang malam hari tidak ada pemeriksaan suhu tubuh. Berbeda dengan siang hari, protokol kesehatan cukup ketat. Pemeriksaan suhu tubuh hanya di stasiun keberangkatan, yakni di stasiun Tanah Abang, Jakarta. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. KRL komuter lain akan tetap beroperasi di Hari Raya Idul Fitri Minggu dan Senin mendatang. Meski demikian, waktu operasional KRL akan dibatasi. Di Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada Minggu dan Senin nanti, PT KCI melayani perjalanan KRL pada pukul 5 hingga 8 pagi dan dilanjutkan pukul 4 hingga 6 sore di seluruh lintas perjalanan. Pada waktu di luar jam operasional, stasiun akan ditutup. Pembatasan waktu operasional tersebut bertujuan untuk melayani masyarakat yang khusus berkegiatan menggunakan KRL di sektor-sektor yang dikecualikan selama penerapan PSBB. Pada hari Selasa, KRL akan kembali beroperasi sesuai jadwal selama masa PSBB, yakni mulai pukul 5 pagi hingga 6 sore. PT Kereta Komuter Indonesia pada saat Lebaran Hari Raya Idul Fitri pada tanggal 24 sampai 25 Mei 2020 melakukan rekayasa pola operasi dengan mengoperasikan KRL pada pagi dan sore hari. Pada pagi hari kami beroperasi dari pukul 5 sampai 8 pagi. Kemudian pada siang hari kami tidak melakukan operasi KRL dan dioperasikan kembali pada pukul 16 sampai 18. 2 hari jelang Hari Raya Idul Fitri, warga yang hendak mudik melalui jalur tol Jakarta Cikampek meningkat. Sejak dini hari tadi tercatat 4.000 kendaraan diminta putar balik kembali ke Jakarta. Terdapat mekanisme baru dalam pemeriksaan kendaraan di checkpoint gerbang tol Cikarang Barat KM 31. Kendaraan yang diperbolehkan melanjutkan perjalanan hanya mobil pengangkut logistik. Sementara untuk mobil pribadi dan angkutan umum meski telah menunjukkan surat tugas namun tetap diminta putar balik menuju Jakarta. Alasannya surat tugas sudah tidak relevan untuk alasan perjalanan dinas. Tercatat 4.000 kendaraan telah diminta putar balik kembali ke Jakarta sejak dini hari tadi. Kalau dari kemarin ya hari Rabu malam itu sampai dengan tadi malam itu sekitar 4.726. Itu bukan pelanggaran, artinya yang dikeluarkan ya. Kalau yang pelanggaran semalam itu sekitar 75 gitu sekitar itu. Gitu. Itu melanggar gimana Pak? Itu melanggar ya membawa penumpang. Jadi setelah kita tangkap, kita hentikan, kita bawa ke pos, penumpangnya diturun, kita naikkan ke bis. Itu bis penumpang itu kita arahkan ke Pulau Gebang, sementara kendaraan kita tilang dan akan dibawa ke Daan Mogot. Sementara di tol Cikupa, Tangerang, Banten, 6 pengendara yang hendak mudik ditertibkan petugas. Dibanding hari sebelumnya, jumlah pelanggaran menurun. Selain itu, volume kendaraan hari ini juga menurun jelang Hari Raya. Meski demikian, petugas terus berjaga mengantisipasi pengendara yang nekat mudik.
Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkait razia PSBB selengkapnya ada rekan Ririn Oktaviani di kawasan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan rekan Bayu Pradana di kawasan Cikupah, Tangerang, Banten. Kita akan sapa terlebih dahulu, ada rekan Ririn Oktaviani di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Ririn, apakah ada peningkatan pelanggaran mudik yang dilakukan pada H-2 Lebaran ini? Ya Lofi, 2 hari jelang Lebaran, jumlah kendaraan yang melakukan mudik melalui jalur tol Jakarta menuju ke arah Cikampek ini mengalami peningkatan. Sejak dini hari tadi hingga siang hari ini, total ada 4.000 kendaraan yang diminta untuk putar balik menuju ke arah Jakarta usai menjalani pemeriksaan di gerbang tol Cikarang Barat kilometer 31. Terdapat mekanisme baru dalam pemeriksaan di mana kendaraan yang diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan hanya kendaraan pengangkut logistik saja. Sementara mobil pribadi dan juga angkutan umum langsung diminta untuk putar balik menuju ke arah Jakarta meskipun berusaha untuk menunjukkan surat tugas kepada pihak kepolisian. Alasannya yakni berdasarkan ketentuan, sebagian besar perusahaan dan juga instansi telah menerapkan cuti bersama Lebaran mulai hari ini. Oleh karena itu, surat tugas dianggap sudah tidak relevan lagi untuk melakukan perjalanan dinas hari ini. Dan untuk angkutan umum di mana yang membawa penumpang dan melakukan pelanggaran, maka penumpang akan diminta turun. Sementara itu Dinas Perhubungan DKI Jakarta mensiagakan bus Transjakarta untuk menampung penumpang yang akan kemudian dibawa menuju Terminal Pulau Gebang untuk menjalani pemeriksaan dari awal. Apakah nantinya keputusan dari pemeriksaan tersebut para penumpang ini dapat untuk melanjutkan perjalanan atau diminta untuk kembali ke rumah masing-masing. Sementara angkutan umum akan dilakukan tindakan atau penilangan oleh pihak kepolisian. Lofi. Baik, terima kasih Ririn Oktaviani melaporkan langsung dari Cikarang, Bekasi. Kemudian apakah ada juga peningkatan pelanggaran mudik pada H-2 di kawasan Cikupah, Tangerang, Banten? Sudah ada Bayu Pradana di sana. Bayu, apakah masih ada pelanggaran yang ditemukan hari ini? Ya, Lofi, sedikit berbeda dari Cikarang Barat, di mana di Cikupah pelanggaran terlihat menurun, di mana pada hari ini terdapat sedikitnya ada 6 pelanggaran. Meskipun menurun, masih ada saja masyarakat yang tetap nekat untuk melakukan perjalanan mudik. Kendati demikian, kalau kita bandingkan dari angka-angka sebelumnya, ini memang terlihat menurun. Namun meskipun ada penurunan, penjagaan di tol Cikupah ini tidak mengalami perubahan, justru diperketat 2 hari jelang Hari Raya Idul Fitri. Dan Lofi dan juga pemirsa, saya akan menunjukkan juru kamera Eka Rusmanda untuk menunjukkan pada Anda seperti apa pembatasan sosial yang ada di tol Cikupah ini, di mana sejumlah petugas sudah bersiaga untuk memeriksa sejumlah kendaraan, di mana ada yang berbeda pada pemeriksaan pada hari ini, di mana tadi juga selain petugas dari kepolisian juga terdapat sejumlah petugas Dishub yang juga sejak pagi tadi sudah bersiaga untuk nantinya memeriksa selain tujuan dan juga kejelasan dari perjalanan dari masing-masing pengendara, juga mereka juga meminta nantinya surat izin keluar masuk Jakarta. Ini sesuai dengan adanya Pergub nomor 47 tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Anies Rashid Baswedan terkait harusnya kepemilikan surat izin keluar masuk Jakarta bagi warga di luar Jabodetabek. Namun kendati demikian, tadi dari penjelasan singkat yang kami dapatkan dari petugas Dishub, memang ini sudah diberlakukan pada hari ini, namun apabila pengendara tidak memiliki SIKM atau surat izin keluar masuk Jakarta, maka mereka akan diminta surat tugas saja. Namun nantinya ke SIKM ini akan diminta secara wajib ini pada tanggal 25 mendatang. Dan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan SIKM ini nantinya bisa diakses melalui daring, namun dengan sejumlah persyaratan dan tentunya demi kepentingan yang mendesak saja. Lofi. Baik, terima kasih Bayu Pradana melaporkan langsung dari Cikupah, Tangerang, Banten. Sebelumnya ada Ririn Oktaviani langsung dari Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Salah satu tradisi jelang Lebaran adalah takbir keliling sebagai bentuk ungkapan kegembiraan warga Muslim menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri. Sayangnya, di tengah pandemi tradisi ini justru berpotensi untuk penyebaran virus corona. Karenanya sejumlah artis mengimbau warga untuk tidak bertakbir keliling dan tidak pulang kampung demi menyambut Lebaran. Assalamualaikum, saya Yuni Syara. Menyambut Lebaran kali ini kita akan merasakan suasana yang sangat berbeda.
mungkin tidak mendengar lagi suara takbir keliling. Bahkan sholat id pun dilakukan hanya di rumah saja. Silaturahmi lebaran, halal bihalal dilakukan hanya dengan keluarga terdekat saja. Mari kita berdamai dengan keadaan ini dengan tetap optimis. Selalu menjaga kebersihan dengan rajin mencuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan tidak mudik. Semoga keadaan ini cepat berakhir. Saya Yuni Syara mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Sesaat lagi kita akan merayakan hari kemenangan untuk semua umat muslim yang ada di dunia. Dan saat ini kita merayakannya dengan cara yang berbeda. Kita harus merayakannya dengan di rumah saja, halal bihalal dengan keluarga kita yang dekat-dekat, dan jangan mudik. Kenapa? Karena kita bisa membawa virus ini sebagai carrier ke keluarga yang kita cintai. Kalau kalian mencintai keluarga Anda, kalau kalian mencintai orang tua kalian, jangan pulang kampung dulu. Halal bihalalah dengan orang-orang di sekitar kita. Dan satu lagi, jangan takbiran keliling. Kenapa jangan? Karena akan menimbulkan keramaian yang akhirnya pandemi ini tidak akan cepat selesai. Yuk kita percaya pada pemerintah kita. Yuk kita jalankan apa yang sudah dicanangkan. Karena kita percaya dengan gotong royong yang kuat, Indonesia pasti bisa menyelesaikan pandemi ini. Harus bisa. Saya Deddy Kobusir mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Tetap stay safe ya. Social distancing di mana-mana, lebih baik tidak mudik, lebih baik tidak pulang kampung. Tahun ini saja di rumah saja. Tahun ini saja kita merayakan Idul Fitri yang agak aneh memang, tapi demi kesehatan kita semua, kita harus tetap mentaati apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Terima kasih.